itu harganya berbeda dengan seseorang klien yang berekonomi rendah atau sedang gitu. Jadi ya orang yang berekonomi menengah ke bawah itu juga butuh arsitektur gitu. Dan di mata umum kita sama, pola pikir kita sama, hanya perbedaannya kita butuh alat bantu atau dibantu. Kalau non disabilitas tanpa ada bantuan mungkin nggak masalah, seperti itu untuk DMKR. Killer, take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Kembali lagi ya dialog ekonomi pengembangan ekonomi kreatif Rembang yang diselenggarakan oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Rembang. Bersama saya Wahana Rian Atmaja dan dua narasumber kita Mas Esnan Pramono dan juga Mas Rudi Yulianta. Narasumber yang pertama sebagai arsitektur yaitu Mas Esnan Pramono. Silahkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Esnan Pramono, saya sebagai arsitek freelance asal dari Rembang. Narasumber yang kedua yaitu Mas Rudi Yulianta sebagai desain interior. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rudi Yulianta sebagai desain interior asal Rembang. Mau bertanya sih Mas untuk beliau yang hebat ini, apakah jenengan itu menjadi arsitek itu passion sendiri atau gimana sih untuk Mas Esnan sendiri? Ya, jadi arsitek itu ya fashion sendiri. Ya tidak nyangka dulu itu memang sejak kecil saya itu suka sekali ya melihat tukang, Mas. Jadi anak kecil suka nungguin tukang, entah itu tukang kayu, itu entah tukang batu. Kebetulan belakang rumah saya itu tukang kayu. Jadi saya sering melihat tukang kayu tersebut, saya amati terus. Kayaknya kok asik ya buat sesuatu begitu. Terus kebetulan waktu SMA itu sekolah saya itu di bidang jurusan IPS. Jadi kan nggak bisa loh masuk ke jurusan arsitektur. Oh, berarti nggak sinkron ya Mas? Iya, nggak sinkron. Tapi uniknya di situ, alhamdulillah saya itu ujian masuk arsitektur itu soalnya itu soal IPA. Alhamdulillah sekali itu langsung masuk. Begitu. Oh. Heeh. Jadi Untuk alhamdulillah langsung masuk. Padahal saya jurusannya itu di IPS, fashion saya di IPS. Gitu. Tapi menurut saya, walaupun saya IPS itu di situ ada juga karena arsitektur itu kan ilmunya luas. Ilmu yang multidimensional ya kan. Ya. IPS masuk, semuanya masuk. Itu begitu. Nah, waktu kuliah sehingga saya harus mengejar ketertinggalan tersebut. Saya harus belajar masalah IPA, masalah gambar. Soal gambar sendiri saya otomatis tertinggal dengan kawan-kawan yang basicnya sudah SMK. SMK ya, yang Iya. khususnya SMK bangunan ya Mas? Iya, SMK bangunan. Jadi saya harus belajar otodidak, Mas. Tuh. Dan emang saya semenjak itu saya putuskan di sekolah itu misal kalau ada desain, terus ada lomba, misalkan lomba membuat desain apa gitu, membuat sebuah, kadang kan ada semacam ulang tahun di sekolah, kita mendesain sebuah misalkan miniatur atau ruang kelas dan lain sebagainya. Itu bakat saya di situ, saya menemukan bakat saya di situ gitu. Kemudian orang tua juga membebaskan saya memilih jurusan apa dibebaskan gitu. Jadi saya putuskan waktu itu berangkat sendiri, mendaftar kuliah dengan jurusan modal arsitektur, terus dengan modal nekat, soalnya itu soal IPA semua. Oh gitu. Iya, dan alhamdulillah sekali itu lolos. Dan banyak kawan-kawan juga yang sampai tes 3 kali juga tidak lolos. Tuh, ya memang saya putuskan disitulah jalan saya adalah seorang arsitektur gitu. Oh gitu. Untuk Mas Rudi Yulianta, kenapa kok jenengan kok nggak mau? Tadi siapa nama yang kedua Mas? Mas Bambang. Kenapa Iya. kok bisa menggunakan Mas Bambang? Kok kenapa nggak Mas Rudi atau Mas
Yulianto atau kenapa Mas? Awalnya gini, saya pertama kali 2010 untuk masa desain interior dengan nama Rudi itu susah Rudi susah ya? sekali. Nah kebetulan almarhum bapak saya namanya Bambang Hirmanto, dia juga pemborong aspal dulu. Oh, Nah akhirnya dengan nama Bambang dan panggil sehari-hari dari kecil Bambang juga, otomatis itulah nama hoki oh saya. mungkin dulu jenengan ece-ecenan sama teman-teman. Hmm. Bambang. Iya, itu nama kan namanya Pak Bambang. Nah itulah yang saya pakai terus akhirnya nama Bambang jalan terus seperti itu. Apalagi untuk desain interior itu mengasihkan Mas. Oh, mengasihkan. Apa itu desain interior Mas? Saya belum pernah desain interior itu kita yang melaksanakan atau kita mendesain ulang atau kita yang desainin atau gimana? Kalau desain interior, kata-kata desain interior itu luas. Pada prinsipnya itu sesuatu yang berhubungan dengan ruangan. Nah itu butuh desain interior agar ruangan itu merasa nyaman, bisa tidak membosankan otomatis itu. Terus ada perubahan-perubahan yang mungkin ide kreatif kita terpakai di situ lah, tertuang di situ agar lebih bagus, lebih enak, lebih nyaman. estetik ya Mas? Nah ya seperti itu. Jadi seperti itu, itulah yang dinamakan desain interior seperti itu Mas. Oh mungkin untuk Mas Esan sama Mas Bambang ya, Mas Rudi Iya. atau Mas Bambang ya, itu desain interior itu mungkin sama seperti arsitek juga ya Mas, atau beda lah dari menurut pandangan kalian? Sama, kalau desain interior itu ada di dalamnya arsitektur itu gitu. Jadi arsitektur kan mulai dari desain interior juga ada, ya kan, mulai dari konstruksinya juga masuk dalam situ. Terus interior itu juga luas, ya Mas, ada furniture-nya juga, ada soft furniture, Iya. hard furniture dan lain sebagainya. Tuh. Berarti Mas Rudi sendiri ya mungkin bisa disebut arsitektur atau gimana ya? Kalau untuk arsitektur memang luas, tapi kalau untuk desain interior Untuk nggak bidang bisa tersebut- mencakup seperti itu. bidang tertentu ya. Karena gini, kita ini akan bilang dari awal untuk di bidang interior itu untuk yang berhubungan dengan ruangan atau iya. luar indoor outdoor untuk luar ruangan seperti itu tadi. Jadi kok gini, kalau bagi saya itu interior itu mendesain suatu tempat sekecil apapun ataupun sebesar apapun lebih bagus, lebih enak, lebih enak dipandang, nggak membosankan seperti itu. Oh gitu. Oke. Mas Rudi kan latar belakangnya ini semea ya Mas. Kok bisa jadi desain interior itu gimana Mas? Apakah jenengan kebutuhan saat ini atau gimana? Enggak. Dari dulu saya kan ikut di SMP 5. SMP 5 dulu bekas ST. Iya. Nah, di situ kan masih ada apa itu pelajaran mesin Mesin. atau perabot. Oh iya. Nah, itulah. Disitulah aku berkembang di situ. Jadi untuk pewarnaan, untuk perpaduan warna. Nah, dengan itulah aku terus berkeinginan seperti, oh seandainya aku punya barang ini, tak warna ini gimana ya, perpaduannya gimana ya. Ibaratnya kita membuat warna coklat katakannya. Oh gitu. Warna coklat kita pakai hijau dan kuning bisa. Oh berarti pencampuran warna main ya Mas. Ya itu. Kalau orang nggak tahu kan harus beli coklat. Oh kan iya. gitu. Nah, Seperti itu. Nah, jadi dengan perpaduan seperti itu muncullah dari ide-ide kita sendiri untuk lebih eksotik, untuk membuat sesuatu lebih nyaman, lebih enak gitu. Nah, dari situlah kita masuk ke semea karena posisi nemnya mungkin nggak nyanda. Mungkin persaingan antar siswa ya Mas ya. Iya. Di semea itu kita pakai manajemen bisnis. Nah, ilmu manajemen bisnis itu kan banyak, luas juga. Nah, itulah mungkin aku dengan bisa saya di interior, desain interior, kita pemasarnya melalui tadi ilmu sekolah kita. Nah, itulah gimana membuat menarik kepuasan seseorang atau konsumen biar percaya dan terbukti. Itu yang membuat kita semakin berani untuk menaruh sesuatu di konsumen lain. Seperti itu. Oh, baik. Untuk Mas Esnan Pramono ya. Yep.
ini juga mungkin asisten saya pada saat ini untuk bekerja juga ya Mas Isna. Iya, benar. Sebagai apa Mas? Pendampingan ya di Oh, iya. program bedah rumah rumah tidak layak huni. Oke. Ini bos saya ya. Saya di sini mungkin manggilnya bos atau Mas Isnan ya. Mas saja. Mas saja. Iya. Untuk saat ini, untuk pandemi saat ini ya Mas. Ya. Dalam menunjang ekonomi kreatif itu di bidang ekonomi ya, mungkin itu dikembangkan untuk arsitektur itu gimana Mas? Gini, kalau memang di saat pandemi ini itu teman-teman secara keseluruhan ya yang sebidang dengan saya itu otomatis job berkurang drastis itu. Karena mungkin kan klien atau seseorang itu di musim pandemi ini yang akan membangun rumah, kemungkinan akan merenovasi rumah itu akan ditunda pada tahun berikutnya ya, karena untuk persiapan menghadapi pandemi ini gitu, disimpan dulu uangnya gitu. Dan kalau memang untuk mengembangkan industri kreatif secara arsitektur di bidang ekonomi itu kita harus membuat jejaring arsitektur di Rembang tuh. Terus yang untuk saat ini memang jejaring arsitektur di Rembang itu jumlahnya sangat kurang tuh. Mungkin untuk di bidang untuk apa jurusan arsitek ya mungkin Iya, kurang yang sebidang dengan saya itu harus kurang. Kebanyakan teman-teman itu lebih berkarya itu di luar kota tuh, di luar kota. di luar kota. Oke. Ya, kali ini ada sebuah door prize atau giveaway ya. Satu buah smartphone dan juga door prize satu, yaitu menjawab pertanyaan dari saya. Yang pertama yaitu apa tema podcast hari ini mungkin, dan nama host untuk saat ini siapa. Monggo ditulis nanti jawabannya dan dikirim ke yang di bawah ini mungkin lah gitu. Oke, kembali di podcast lagi bersama dua tokoh hebat ini. Tepuk tangan dulu lah biar gak panik. Ya, untuk Mas Rudi ya. Itu Mas, itu kaos apa Mas? DMKR itu apa Mas? Oh, ini kaos komunitas, Mas. Komunitas. Coba apa itu DMKR itu apa Mas? Saya nggak tahu DMKR. Mungkin awam bagi saya. DMKR kepanjangan dari Disabilitas Multikarya Rembang yang didirikan tahun 2019. Nah, dari situlah kami menyusun rencana gimana untuk disabilitas itu tetap bisa berkarya. Dan di mata umum kita sama, pola pikir kita sama, hanya perbedaannya kita butuh alat bantu atau dibantu. Kalau non disabilitas tanpa ada bantuan mungkin nggak masalah, seperti itu untuk DMKR. Oh, jenengan sebagai itu ya Mas, ketuanya juga ya? Ya. Oh, itu ketuanya itu berapa periode sih Mas, atau seumur hidup atau gimana sih? Untuk ketua 5 periode. 5 periode. Yeah. Oh. Oke, untuk jenengan ya sebagai DMKR ya. Itu tantangan apa yang dihadapi oleh desain interior untuk jenengan sendiri ya? Tantangan apa ya? Mungkin. Kalau tantangan yang pertama mungkin gini Mas, diantaranya aku penyesuaian untuk konsumen. Apa yang dipikirkan mereka, apa yang diinginkan mereka itu masuk dalam kreatif pemikiran kami. Jadi menemukan suatu pemikiran dua pemikiran, konsumen dan kami sendiri untuk berdesain interior itu biar berpadu sama, mungkin ada plus minusnya lah. Nah, itu sebelum kita buat, kita rencanakan, kita kasih wawasan dulu. Nah, kita bertemu, terlaksanalah desain interior untuk ruang tertentu, seperti itu. Oh, berarti untuk hitung-hitungannya misal ruangan ini ya itu budget berapa jenengan sendiri yang hitung atau gimana Mas? Gini, konsumen maunya gimana? Oh, maunya gimana dulu? Nah,
konsumennya gimana, kita turuti dulu. Ya. Kalau gini nanti ekspektasinya itu kurang pas. Oh gitu. Bukan karena harga mahal dan murahnya, untuk desain bagusnya itu loh, yang tidak membosankan, yang mungkin menyenangkan bagi mereka. Nah seperti itu kita atur dulu, baru kita menyusun harga. Seperti itu. Oh gitu. Oke, Mas Rudi. Terus untuk mungkin untuk Mas Esnan dan Mas Rudi ya. Iya. Inovasi apa sih yang dilakukan saat ini? Mungkin ada masukan atau inovasi lagi lebih desain atau arsitekturnya? Mungkin dari Mas Esnan dulu. Ini inovasi dalam bidang apa? Arsitektur dan desain mungkin, Mas. Arsitektur. Untuk inovasinya sendiri, kalau di bidang arsitektur itu ya memang tergantung permintaan klien kita mendesain, itu ya. Kalau memang untuk saat ini itu kan banyak aplikasi atau software untuk mendesain sebuah bangunan yang secara presentatif itu menarik. Nah, saya sendiri dari tahun ke tahun itu mengalami perubahan untuk itu, untuk mendesain yang menarik gitu kan. Kalau dalam dunia arsitektur merender ya? Iya, merender sebuah desain 3D supaya dilihat klien kita itu real, dan itu sebuah nilai tantangan plus ya. Nah, untuk mengikuti itu kita itu dituntut skill pertama kan. Skill harus mumpuni, kedua didukung juga alat yang mumpuni gitu. Dan kalau tidak mengikuti itu, kita akan ketertinggalan. Nah, ketertinggalan juga dengan arsitek asing. Kan arsitek asing sekarang juga pada masuk ke Indonesia kan. Ya. Nah, otomatis dia juga membawa karya-karya yang di negaranya mereka dengan desain yang yang menarik gitu kan, yang modern gitu. Yang budaya sana, bangunan budaya sana mulai diadopsi di Indonesia. seperti itu. Jadi inovasi yang harus dikembangkan di bidang arsitektur ya harus mengikuti perubahan-perubahan itu. Kalau tidak ya kita akan ketertinggalan gitu. Mungkin antara Mas Rudi sama Mas Esnan itu inovasi digabung bisa nggak sih, Mas Rudi? Semisal arsitektur dan desain interior itu digabung, di kolaborasi lah. Jelasnya bisa, karena memang ada hubungannya Iya. antara arsitektur dengan desain interior. Karena arsitektur bangunannya, interior untuk desain dalamannya. Untuk dalamannya gitu. Jadi Nah. mulai awalnya saya yang menyurvei rumahnya klien maunya seperti apa, ruangannya minta apa saja, kebutuhan apa saja, saya presentasikan dalam bentuk denah, dalam bentuk gambar kemudian ya. dalam bentuk 3D. Kalau yang terpenting itu kan rumah itu nyaman dihuni kan. Kalau bagus, nah bagusnya itu langgam bangunannya seperti apa itu. Langgam bangunan itu apa, Mas? Gaya arsitekturnya. gaya. Ya, Tentu. itu terakhiran lah. Yang penting itu penghuninya itu nyaman, ruangnya berkualitas dari segi penghawaannya atau Mas, dari segi pencahayaannya lah. Itu yang perlu dipikirkan seorang arsitek. Dan kemudian untuk ruangannya ya. Untuk ruangannya itu nanti selanjutnya oleh Pak Rudi. Pak Rudi ya. Gitu ya. Berarti untuk actionnya itu langsung ke Pak Rudi ya? Iya, Iya. langsung ke Pak Rudi. Nanti ruangan ini dengan luas sekian, ini ruangan untuk apa? Terus penghuninya ini cowok apa cewek, misalkan gitu kan. Ini ruangan anak atau ruangan bapaknya atau ibunya seperti itu. Terus yang paling penting itu desain sebuah furniture itu Ya. itu secara ergonomik itu nyaman. Seperti kursi ini contohnya. Kursi ini kan pas, tingginya pas, lebarnya pas gitu kan. Dan posisi duduknya mungkin Ya, antara enak gitu. lutut dengan meja ya, Mas. Nah itu yang perlu dipikirkan oleh beliau, oleh Pak Rudi gitu. Oke. Mm-mm. Untuk Pak Rudi ya, kan jenengan sebagai action untuk membuat desain ya. Mungkin langsung ke terjunnya ya. Jenengan itu kesulitan itu apa, Mas sih? Atau tukang atau gimana, atau jenengan sendiri yang kesulitan atau gimana? Kalau kesulitannya jelasnya kalau semua kesulitan ada, tapi tetap kan gini Mas. Kita itu suatu tantangan kami
untuk mengatasi kesulitan tersebut. Jadi gini, kesulitan itu nggak bisa kita pikir sendiri. Kita punya teman, kita punya Tim kita lah. punya ini baiknya gimana? Kita bicara bareng-bareng. Demi apa? Demi mendapatkan hasil yang maksimal juga. Jadi kita nggak lepas dari konsumen, nggak lepas dari teman-teman juga. Jadi kita ruling bareng-bareng. Gimana ruangan ini katakanlah dengan ukuran sekian, tapi bisa nyaman, bisa asik lah untuk pemilik rumah tersebut. Seperti itu. Jadi bukan semua tantangan tuh nggak harus susah-susah, nggak seperti itu. Enak sini, Yang gampang. penting sih. enjoy aja sih Mas. Iya, Ya. kita enjoy, kita bisa menikmati juga. Biasanya itu jenengan kan garap sebuah kita sebutkan sejenis proyek gitu ya Mas ya. Iya. Itu berapa lama sih Mas biasanya? Kalau untuk proyek itu tergantung mas, tergantung dari luasnya berapa, luas kapasitas ruang yang kita buat itu berapa, terus mintanya kayak gimana, yang klasik atau yang modern lah seperti itu. Oh mungkin tergantung permintaan juga ya, kembali Iya. ke konsumen lagi ya Mas. Iya. Eh, untuk jenengan nggih carane arsitek dan desain nggih itu biaya untuk membuat itu berapa sih Mas, atau per termin atau DP dulu atau gimana, itu jenengan gimana untuk Oh, kalau sebenarnya honorarium arsitek itu sudah diatur ya di IAI, Ikatan Arsitektur Indonesia. Itu berdasarkan persentase dari nilai bangunan tersebut. Itu kalau nggak salah ada tiga kategori bangunan. Kalau misalkan pada umumnya saja ya, kalau bangunan rumah tinggal pribadi itu di angka 200 sampai 400 itu di 6,5 sampai 7%. oh Itu kalau normal ya. normal? Mm-mm. Tapi nilai itu tidak bisa diterapkan di daerah kita, terutama di Rembang gitu. Berarti di Indonesia itu nggak sama sih Mas ya harganya? Ya nggak sama karena ada, kalau di daerah disamakan dengan di kota ya tidak mau, klien akan tidak mau mungkin gitu. keberatan ya Mas? Keberatan gitu. Jadi saya untuk hal tersebut saya melakukan subsidi silang. Jadi begini, jadi yang orang berkemampuan tinggi dengan ekonomi yang tinggi, terus dengan budget yang dimilikinya itu merencanakan sebuah bangunan itu terlalu bagus, mahal gitu ya, itu harganya berbeda dengan seseorang klien yang berekonomi rendah atau sedang gitu. Jadi ya orang yang berekonomi menengah ke bawah itu juga butuh arsitektur gitu. Jadi saya secara secara pribadi memikirkan hal itu. Gitu. Kalau itu proyek swasta ya. Nah, kalau pemerintah sendiri kan ada aturannya sendiri, ada pagunya sendiri. Ada pagunya sendiri. Iya, ada pagunya sendiri, terus per termin atau bagaimana itu manut peraturannya gitu. Manut menurut kontraknya mungkin. Iya, menurut kontraknya. Kontrak. Untuk Mas Rudi sendiri untuk pembayaran fee itu gimana? Kan jenengan kan swasta sih Mas ya. Iya. Itu dibayar di muka atau langsung setelah jadi baru dibayar? Kalau biasa yang saya lakukan itu tergantung konsumen bayar. Jadi gini, biasanya kan DP. Nah DP, terus kalau aku bilang gini aja Bu, kalau DP nggak masalah. Dari budget ibarat 100 ya, 100 DP 40 lah. Nanti kalau setelah selesai baru pengecekan lunas monggo. Itu nggak apa-apa. Ada yang mungkin 3 termin. 3 termin. Ya, 3 baru 4 nah itu gitu. setelah selesai. Tapi kebanyakan mayoritas DP 40, 60 nanti terakhir. Ya seperti itu. Untuk beliau ya jenengan caranya tokoh hebat Rembang lah. Mungkin ada desain khusus lah untuk ikonik Rembang sendiri menurut jenengan, atau dibuat apa untuk menarik semisal pariwisata di sini, atau dibuat patung apa atau dibuat apa lah. Mungkin Oh, dari gitu. masing-masing ada inovasi. Ini kalau
di Rembang ikoniknya belum ada. Kita misalkan contoh gini aja Mas. Mas Rian itu kalau masuk Kudus dari barat ya, itu kan melihat Tugu Kretek, wah ini Kudus kan Iya. itu, ya kan. Terus sampai Pati ada Tugu Bandeng itu, Ya, nah itu melihat itu, Pati. wah ini masuk Pati gitu. Lah ini di Rembang belum ada. Kalau di Rembang tandanya masuk Rembang itu baru ada tambak-tambak, wah ini Rembang. Wah, Rembang. Baru itu. Oh. Nah kalau kalau itu kan perlu didiskusikan juga ya dengan tokoh-tokoh terutama budayawan juga, itu ikonik Rembang itu apa tuh, apakah itu batik, apakah itu Itu ikan. kawis, apakah itu ikan, apakah itu jangkar. Atau kacang apa Mas? Brokoli. Kacang atom. Enggak. Nah, Ya saya tahu. itu perlu disika juga gitu, dan tempatnya di mana gitu. Oh iya. Nah Biar itu- semisal pengunjung yang datang di Rembang itu, wah iki aku tekan Rembang ngono. ya bener Mas Wana. Terus keluar keluar Rembang, di sana ada gapura seperti candi, wah ini masuk Jawa Timur, Jawa Timur. kan begitu. Langsung masuk Jatimpak ya, Mas. Langsung masuk Jawa Timur, ada gapura 2. Nah perbedaannya seperti itu. Nah ini yang menjadi PR, sepertinya belum ada penanda ikoniknya di Rembang, seperti itu. Mungkin dari Mas Rudi ada mungkin ada kreativitas, mungkin mau dibuat apalah untuk desain di Kabupaten Rembang Ya untuk ikoniknya. pada intinya sama seperti Mas Masih Romono sebutkan tadi, setidaknya punya ikon lah Ya. Rembang kayak apa. Jadi memang kalau untuk Rembang memang belum ada sama sekali, kita belum tahu. Oh ini Rembang penting kan kita nggak tahu. Iya. Untuk identitas Kotanya. ikon yang kota Rembangnya kan belum ketok. Tahu ada mungkin ada balik-balik sedikit di samping Gapura daerah sana kan. Iya. Itu kan belum jelas Belum itu. jelas. istilahnya. Belum jelas motifnya itu motif batik lasem atau Nah, batik apa gitu. gitu. Jadi mungkin ya dari desain itu ya seperti itu. Jadi ikon itu bentuk juga. Terus kita buat lebih ketok lah. Ini Rembang. Bukan lain daerah lagi lah ya, seperti itu. Kan belum ada selama ini. Menurut jenengan nggih, jenengan carane pelaku pembuat interior dan arsitektur ya, Mas. Untuk pandemi saat ini jenengan kesusahan nggak sih, Mas? Untuk Mas Oh. Rudi. Jelasnya kesusahan banget mas. Job menurun drastis. Jadi untuk entah sampai kapan kita nggak tahu juga karena masih ada PKM. Terus ya itu berdoa aja semoga Ya semoga PPKM pandemi ini selesai. sampai Mas. selesai. Kita berjalan lagi seperti biasa. Pas itu berjalan, internet berjalan seperti itu enak. Nah, otomatis kan banyak pengangguran. Pasti itu. Banyak pengangguran, banyak yes pokoknya intinya nggak ada yang untuk diandalkan lah. Kan gitu. Ya Berarti untuk pemasukan meski berkurang ya, Mas, nggak ada. pasti Oh, seluruh pasti itu. untuk Mas Edan sendiri biasanya kan jenengan desain di desa-desa ya, Mas ya. Iya. Itu gimana, Mas? Untuk pandemi saat ini tuh gimana jenengan? Ya sama, sangat menurun drastis karena kan dana-dana yang di desa itu dialihkan Untuk Covid ya. untuk Covid ya. Kemudian proyek-proyek yang pernah saya kerjakan di awal tahun lalu kan otomatis tidak cair di tahun ini dan 2 tahun ini kan seperti itu. Kalau di swasta sendiri ya menurun juga. Paling hanya 1-2 itu desain perencanaan saja. Hanya desainnya saja, bukan langsung eksekusi dibangun tahun ini, bukan. Berarti untuk pelaksanaan ditunda dulu ya, Mas. Iya, Untuk saat biasanya ini ya. ditunda dulu gitu ya. Mungkin untuk kaula muda ya, mungkin umat manusia di muka bumi ini mungkin ada kesan-kesan untuk mereka yang mau mengembangkan kreativitas melalui arsitektur dan desain interior, mungkin ada motivasi untuk jenengan. Motivasinya bagi teman-teman ya, khususnya berkecimpung di bidang arsitektur, ya untuk musim pandemi ini ya harus bersabar, gitu ya. Semoga pandemi ini segera berakhir, gitu. Jangan pantang menyerah, terus berkarya, gitu. Kembangkan inovasi, ikuti arus perubahan ya, arus perubahan perkembangan desain khususnya,
dan upgrade terus kemampuannya seperti itu. Untuk Mas Rudi motivasinya untuk kawula muda mungkin untuk umat manusia lah. Kalau motivasi untuk teman-teman muda yang di Rembang, kalau bisa itu jangan berhenti berkarya, karena ide-ide kreatif ada di sekeliling kita, itu pasti. Ini seperti itu. Oke. Mungkin untuk pemuda Rembang mungkin bisa diaplikasikan lewat TikTok sih Mas. Apa itu? TikTok yang gini-gini loh. Mungkin desain sambil gini-gini kan ya bisa sih. Tidak bisa itu. Enggak bisa. Itu terinspirasinya dari sana mungkin desainnya. Iya. Desain itu kan harus penuh keheningan gitu kan. Enggak bisa untuk Iya. dikonversikan ke Kita Mungkin- melihat inspirasinya dari luar, misalkan bisa. Tapi untuk mengaplikasikan itu, nah kita tuangkannya itu butuh keheningan ruangan yang sunyi itu. Bertapa dalam kamar, Mas. untuk gergaji sendiri nggak bisa pakai TikTok gitu. Nggak bisa. Oh iya, oke. Untuk harapan sendiri untuk jenengan. Tadi kan motivasi untuk kaum muda ya. Harapan sendiri untuk sektor arsitektur dan desain interior itu jenengan apa harapannya ke depannya lah setelah ini? Harapan ke depan, semoga saja ya pemerintah itu selalu mensupport arsitek-arsitek di daerah gitu, memfasilitasi kegiatan teman-teman arsitek di daerah, dan memprioritaskan bahwa bangunan ikonik, bangunan-bangunan di daerah itu diprioritaskan oleh arsitek yang berasal dari daerah gitu. Kalau arsitektur yang dari daerah sendiri itu kan lebih mengenal pola kebiasaan masyarakat sekitar, dan itu akan dituangkan di dalam ide desain gitu kan. Nah, kalau misalkan ini bangunan publik di Rembang saja ya, Ya. Pak Bambang ya, Pak Bambang, Bapak Nah, Bambang Tampan. kan Pak Bambang ini kan difabilitas. Ya. Nah, gitu. Difabilitas, kita bisa bicara di Rembang saja. Itu bangunan itu apakah sudah memfasilitasi difabilitas apa belum? Misalkan gini, ada bangunan itu, misal bangunan publik ada ramnya, ada pegangan tangannya, seperti itu sudah apa belum? Kan begitu. Kan Iya. bisa jenengan bisa mengira-ngira ke apakah bangunan itu menampung difabilitas, mewadahi difabilitas untuk kesana kan gitu. Ya. Nah, seperti ruangan-ruangan publik itu saya kira di Rembang itu belum Belum ramah. banyak, Belum ada. belum ramah. Mungkin difabilitas. harapannya seperti itu ya, Mas? Iya, jadi kita di daerah itu yang mengerti, banyak teman-teman yang difabilitas, jadi kita harus menampung kegiatan itu seperti itu. Nah, kalau misalkan arsitek daerah itu diprioritaskan, otomatis teman-teman yang bekerja di luar kota itu kan akan narik ke bawah, akan bekerja di bawah, lebih enak kan kerja di daerahnya sendiri dan membuat biro arsitektur sendiri, kan seperti itu. Padahal ini arsitektur itu kalau digabungkan ya di Indonesia, saya sekilas membaca datanya itu PDB-nya itu menyumbang sekitar 2,3 Persen. Iya, itu dari datanya Bigraf itu, dan itu masih rendah, dan itu kalau digabung semuanya itu insya Allah akan naik seperti itu. Oh begitu. Untuk Mas Rudi sendiri harapannya apa? Ini untuk pandangan dari Mas Esnan ya. Untuk jenengan sendiri harapannya apa? Untuk Kalau harapan saya untuk pemerintah Rembang tuh harus pastinya harus merangkul semua yang ada di Rembang saja. Seperti Mas Isanta omong tadi, Iya. benar. Karena apa? Kalau orang Rembang sendiri bisa, kenapa harus orang lain? oh ya, Iya. Orang luar. kenapa pemuda Rembang bisa Nah, nggak usah otomatis kan kalau memang modal Rembang bisa, itu kan membuat pola pikir lebih baik, lebih kreatif. Itu kalau bisa kita kembangkan. Yang terutama satu, saya kan komunitas disabilitas. Untuk daerah Rembang sendiri untuk ramah disabilitas belum ada seperti itu. Karena daerah Rembang dibangun itu untuk semua kalangan, non disabilitas dan disabilitas bisa menikmati seperti itu. Katakanlah wajah kota Rembang, mana tahu wajah kota Rembang? Kita nggak tahu juga tuh. Iya. Nah, itu kan
belum ada pandangan dari pemerintah untuk membangun gimana disabilitas bisa menikmati, hanya nggak di rumah diam aja seperti itu, kan kasihan juga. Nah itu harapan Mungkin, saya untuk kedepannya lebih baik seperti itu. Mungkin itu ya Mas, timbangannya kita tidur mending kita karyain aja ya, mungkin atau apa gitulah, biar nggak nganggur katakanlah seperti Ya, itu ya. seperti Dan itu. harapannya jenengan di Kabupaten Rembang ini bisa menyejahterakan disabilitas dan non disabilitas ya Mas. Ya, Oke, untuk closing statementnya ya, untuk pemuda Rembang, untuk umat manusia, jangan berhenti berkarya, jangan lupa berdoa, jangan lupa makan, dan jaga kesehatan, karena di pandemi ini kita harus banyak-banyak makan, jaga kesehatan, dan juga sering berkarya, kata Mas Esnan dan juga Pak Rudi atau Mas Bambang ya. ya. Ya, mungkin itu dari Dialog Ekonomi Pengembangan Kreatif Rembang, sektor arsitektur dan desain interior. Terima kasih. Salam kreatif. Salam kreatif. breaks to